Assalamualaikum. Salam, benar dengan ini Nina? Iya, benar. Silakan Nina mau duduk di sebelah mana? Sini. Silakan. Terima kasih. Boleh saya duduk di sini? Ya, boleh. Baik. Baik Nina, apakah posisi saya sudah nyaman dilihat oleh Nina? Sudah. Apakah perlu geser ke kanan ke kiri? Sudah. Baik ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di sesi konseling hari ini bersama saya, dan saya sebagai konselor pada sesi konseling ini sangat menyambut baik kedatangan Nina, dan juga saya juga sudah melihat intake inform yang sudah Anda tulis ya, yang sudah Anda isi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat. Alhamdulillah lancar ya. Apakah naik kendaraan bermotor atau jalan kaki? Saya ke sini dengan berjalan kaki. Dengan berjalan kaki. Berarti dekat ya. Iya. Oke, untuk aktivitasnya akhir-akhir ini Nina ngapain aja? Saya disibukkan dengan organisasi. Nah, organisasi, wah bagus banget ya. Kalau boleh tahu ada berapa organisasi yang Nina ikuti? Ada 3 di PPNU, di PMI, dan di HMJ. Wah, sangat bagus sekali ya. Kalau begitu mungkin Nina sangat sibuk. Tapi kalau di rumah kira-kira berapa hari gitu Nina punya jadwal kosong? Setiap hari kosong, kalau malam doang sih sebenarnya. Kalau kosong, kalau siang padat. Jadi kalau malam ada ya. Ya. Tapi kalau siang sangat produktif. Baik, oke. Sebelumnya ada yang perlu saya sampaikan dulu. Selama sesi konseling ini, apakah saya diizinkan untuk mencatat hal yang penting? Ya, silahkan diizinkan. Baik, terima kasih. Dan di sana terdapat kamera untuk merekam, tentu untuk merekam dan menjadi bukti kita sudah melakukan sesi konseling. Apakah diizinkan juga? Ya, silahkan diizinkan. Oke, terima kasih ya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak. Tidak, baik. Dilihat dari tag inform yang Anda pernah isi, katanya Anda itu belum pernah mengikuti konseling. Ya. Ya. Mau dijelaskan dulu apa itu konseling atau sudah paham? Lebih diulangi lagi sih, diperjelas lagi supaya lebih mengerti. Oke, baik ya. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada Nina di sini sebagai klien atau konseli, di mana kita berdua gitu akan berinteraksi untuk memecahkan masalah-masalah yang Nina hadapi. Barangkali sudah paham? Insya Allah paham. Oke, baik ya. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan terkait dengan asas-asas ya. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Saya harap Nina datang ke sini dengan tulus gitu ya, sukarela, ikhlas gitu. Apakah demikian? Ya, ikhlas. Oke. Juga ada asas keterbukaan. Jadi diharapkan Nina juga menjawab pertanyaan yang jujur, terbuka, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Apakah begitu? Apakah Ya. Oke. Selanjutnya asas yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Jadi nantinya apapun yang kita obrolkan selama ini tidak akan bocor kepada siapapun kecuali atas izin dari Nina. Ya. Oke. Ya. Oke, kalau begitu apakah sesi konseling ini bisa dimulai? Ya, mulai. Baik. Oke, baik ya. Boleh Anda ceritakan lebih lengkap apa yang membuat Anda datang dan membutuhkan konseling ini? Yang pertama, saya lebih kurang percaya diri terhadap presentasi yang sekarang kan musim presentasinya. Soalnya kurang percaya diri gitu. Terus yang kedua, sulit memecahkan permasalahan. Sulit.
Oke, jadi Anda ini yang pertama adalah tidak merasa percaya diri ketika ada presentasi, terus juga sulit untuk memecahkan masalah-masalah gitu. Oke. Kalau boleh tahu masalah seperti apa yang sulit dipecahkan oleh Anda? Contohnya seperti apa? Ya contohnya kayak masalah di keluarga gitu. Masalah itu. Oke, tapi masalah yang menurut kamu paling mendesak saat ini itu masalah yang mana? Yang percaya diri. Kurang percaya diri, baik ya. Nah, tadi Anda katakan kurang percaya diri terhadap presentasi. Nah, biasanya kapan hal itu muncul gitu? Saat melakukan presentasi. Saat melakukan presentasi, sebelum apa sesudah? Sedang. Oh ya. Baik, jadi ketika sedang presentasi Anda merasa kurang percaya diri. Iya. Ada perasaan lain mungkin seperti Anda merasa takut atau Tangan basah. Ya, merasa takut salah. takut salah. Oke, takut salah ya. Nah, ketika Anda presentasi itu ada rasa takut dalam diri Anda. Nah, apa sih alasan Anda merasa takut tersebut? Karena gimana ya, takut salah gitu. Takut salah. Oke, jadi mungkin dalam penyampaian kali ya. Oke. Apakah ada pengalaman sebelumnya yang menyebabkan Anda berpikir bahwa ketika Anda presentasi itu Anda takut salah gitu? Apakah ada orang yang pernah mengatakan sesuatu kepada Anda? Enggak. Ada. Oke, seberapa sering orang itu melakukannya atau orang lain melakukan itu? Enggak terlalu sering, sekali. Oke, baik ya. Oke. Tapi kamu merasa takut ketika presentasi itu tuh datang setiap kali Anda akan presentasi atau hanya sesekali? Hanya sesekali. Hanya sesekali. Nah, ketika kamu merasa takut akan presentasi itu, apa sih dampak yang kamu rasakan dalam diri kamu? Tangan basah, terus ngomong berbelit-belit gitu. Apakah ada permasalahan lain yang Anda rasakan? Nggak ada ya. Oke, jadi saya simpulkan. Jadi Anda itu takut. Jadi Anda itu takut akan presentasi karena Anda berpikir Anda akan melakukan kesalahan, salah penyampaian dan lain sebagainya. Hal itu juga karena Anda punya pengalaman buruk sebelumnya yang menyebabkan Anda sulit percaya diri saat presentasi. Nah, dengan demikian apa sih harapan kamu untuk ikut konseling ini? Harapan saya ingin lebih percaya diri terhadap kedepannya, nggak gugup lagi, nggak, lebih percaya diri lah intinya. Oke, jadi harapannya lebih percaya diri dan lebih bisa tampil ke depan dengan sangat percaya diri. Oke, baik. Kira-kira menurut kamu kalau misalkan kamu itu tidak merasa takut presentasi, nah apa sih yang akan terjadi gitu? Bagaimana presentasi kamu akan berjalan gitu kalau kamu gak ada rasa takut dalam diri kamu? Gimana? Boleh diulang? Jadi kan kamu
Jadi Anda kan tadi bilang kalau mau presentasi itu Anda merasa cemas, gugup gitu. Nah, kalau menurut Anda kiranya kalau Anda itu tidak merasa gugup, tidak merasa cemas gitu, kalau mau presentasi, eh hal apa sih yang akan kamu rasakan gitu? Contohnya, Mungkin akan sangat lebih percaya diri presentasi itu kali ya. ya kayak gitu. Karena kalau ada rasa takut, rasa cemas, pasti kan kita juga malas gitu, malas presentasi ya gitu. Oke, jadi tujuan Anda ini jadi lebih kepada mengatasi rasa takut yang berlebihan terkait presentasi, dan juga menghilangkan dampak-dampak buruk pada diri Anda seperti tangan yang basah, keringat dingin dan sebagainya. Oke, di sini saya punya tabel skema kognitif ya. Nah, ada tabel skema kognitif. Baik, mungkin ini lebih kepada mengulang dari yang tadi ya sambil saya tulis. Nah, di situasi seperti apa sih ketika kamu merasa kamu itu takut akan presentasi? Sebutkan tempat terjadi hal itu. Di kelas, Di kelas saat perkuliahan. di kelas ya. Nah, di kelas. Kira-kira apa sih pikiran kamu? Coba kamu bayangkan kamu sedang di kelas, lalu sedang duduk di kelas, tiba-tiba dosen meminta kamu untuk presentasi dadakan misalkan. Nah, apa sih yang Anda pikirkan ketika hal itu terjadi? Cemas ya. Ada yang gugup. Oke. Ada kata lain mungkin takut gimana? Takut salah dalam penyampaiannya. Oke. Ketika kamu berpikir takut salah, nah apa sih perasaan yang muncul? Perasaan kamu yang muncul gitu ketika kamu takut salah? Cemas. Oke. Terus Sudah. cemas, ya lebih ke cemas gitu ya. Nah, ketika kamu tadi berpikir aduh takut salah gitu ya, perasaan udah cemas, udah khawatir mungkin ya, aduh gimana gitu ya perasaan. Nah, tindakan apa sih yang biasanya kamu lakukan ketika hal itu? Apakah kamu sampai pingsan apa enggak? Enggak, coba sampai pingsan. Oh, tapi mungkin bisa dijelaskan. Lebih ke tenang dulu, terus relax gitu ini. Oke. Tapi lebih ke tindakan negatif misalkan seperti kamu itu pengen pulang misalkan gitu itu. Iya ada Ya, merasa gak betah. Nah itu yang negatif. Nah, jadi di situasi di kelas ya, ketika Anda disuruh untuk presentasi, yang Anda pikirkan adalah takut salah, takut penyampaian yang nggak benar. Nah, perasaan kamu saat itu sangat cemas, gelisah gitu. Terus tindakannya Anda juga ada perasaan juga ingin pulang gitu kan, tidak nyaman, nggak betah gitu. Nah, saya pengen tanya, menurut kamu kalau kamu terus-menerus seperti ini, apakah hal ini itu akan bertambah baik atau tambah buruk nantinya? Tambah buruk ya, benar sekali. Karena tadi kan kamu sering memikirkan takut salah gitu ya. Nah, menurut kamu ini nyaman atau enggak? Enggak. Nah, tapi kenapa kamu terus melakukan itu? Apa sih yang membuat kamu terus merasa takut salah gitu? Padahal takut salah ini salah gitu. Karena
Contohnya Eh, kayak gimana? oh ya, jadi hmm, apakah kamu bingung caranya Ya caranya bingung bagaimana menghilangkan rasa takut itu, cemas. Oke, jadi kamu merasa tidak nyaman sebenarnya gitu, tapi kamu tidak tahu cara, tapi mungkin Anda tidak tahu cara bagaimana menghilangkan rasa takut tersebut gitu. Oke. Eh, oke, coba Anda ulangi kata-kata ini ya. Takut salah. Sebanyak mungkin diulang-ulang sampai kamu merasa puas, dan ketika kamu merasa puas kamu berhenti. Takut salah, 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 takut salah. Udah. Apa yang kamu rasakan Sekarang ketika kamu mengulang kata tersebut? takut salah. Apakah nyaman atau tidak? Tidak. Tidak ya, karena tidak ya. Sok coba kamu sekarang ucap kata ini ya, takut salah ini, sambil menutup hidung. Takut salah, takut salah, takut salah, takut salah, takut salah, takut salah. Oke. Di awal tadi saya lihat Anda tersenyum. Apa yang membuat Anda tersenyum ketika Anda memegang hidung Anda? Ini Lucu ya. Nah, itu kan sebenarnya tadi Anda juga mengatakan takut salah, tapi tidak sambil menutup hidung, tapi Anda mengatakan tidak nyaman. Tapi pas menutup hidung, Anda merasakan kelucuan gitu ya. Apakah ada perbedaan dari yang tadi? ada. Ada ya. Oke, dari perbedaan tersebut, yang mau kamu ucapkan, apa sih yang mau kamu katakan gitu terkait perbedaan tersebut? Pengucapan. Jadi kalau kalau dibarengi sama tutup hidung itu, Tutup hidung itu pengen ketawa. Kalau diucapkan di mulut bisa aja. biasa aja dan gak nyaman gitu ya. Nah, itu adalah jadi mungkin perasaan takut itu sebenarnya ada gitu ya, tapi kita bisa mengatasinya dengan cara yang berbeda gitu. Jadi ketakutan yang ada pada Nina itu sebenarnya ada, tapi sebenarnya kita juga bisa mengatasi hal tersebut. Oke. Kalau kamu tadi merasa tidak nyaman gitu ya dengan kamu pengulangan tadi, kata-kata tadi. Oke. Nah, menurut kamu ya, dari ketiga aspek pikiran, perasaan, dan tindakan, menurut kamu hal paling pertama yang harus kita ubah dalam diri kita itu apakah pikiran dulu, apa perasaan dulu, atau tindakan dulu? Perasaan dulu. Perasaan dulu. Kenapa perasaan dulu? Karena perasaan itu rasa cemas terus naik karena pikiran, terus dilakukan sama tindakan. Jadi kamu merasa perasaan itu yang menimbulkan pikiran dan tindakan. Oke, baik ya. Saya rekomendasikan kita ubah dulu pikiran dulu, karena pikiran itu adalah sumber dari segala respon-respon tubuh yang kita lakukan gitu. Nah, menurut kamu nih, kalau misalkan pikiran negatif kamu adalah takut salah, nah gimana sih cara memperbaiki supaya menghilangkan pikiran negatif takut salah ini? Saya bisa. Oke, saya bisa ya. Nah, menurut kamu kalau misalkan kamu coba mau ulangi lagi, mau ulang kata lagi, saya bisa sampai itu. Saya bisa, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Oke, kamu merasa nyamankah dengan? Ya. Oke ya. Perasaan kamu apa tadi setelah kamu mengucapkan kata saya bisa? Bahagia. Bahagia. Nah, lalu
kalau misalkan kamu udah bahagia nih, tindakan apa sih yang akan kamu lakukan? Tindakannya merasa betah. Merasa betah. Merasa betah. Oke, jadi saya harap ya dari skala kognitif ini kamu bisa mengatasi rasa takut ketika kamu presentasi ya. Yang awalnya tadi kamu mempunyai pikiran takut salah menjadi saya bisa melakukan presentasi. Nah, terus dari perasaan cemas menjadi bahagia. Terus tindakan tadinya dari situasi tadinya kamu pengen pulang, terus juga betah, kamu merasa betah gitu. Kamu merasa betah dan tidak pengen pulang gitu kan? Ya. Oke, setelah melakukan sesi konseling ini, menurut kamu, jadi dari skala 0 sampai 0 sampai 10, apa perubahan yang Anda rasakan gitu? Skala berapa yang Anda rasakan dari 0 sampai 10 setelah melakukan sesi konseling ini? 7. 7. Oke, itu cukup bagus ya. 7. Ada alasannya mungkin kenapa? Kurang puas. Oke. Mudah-mudahan kedepannya skala yang kamu berikan itu bisa mencapai 10 dan bisa melakukan perubahan-perubahan yang tadi Anda katakan. Oke, dari sampai di sini ada yang mau dikatakan? Tidak ada. Oke, untuk tugas rumahnya ya, di sini ada skala kognitif yang kosong. Silahkan kamu isi di mana situasi ketika kamu merasa takut, kamu tuliskan di sini perasaan-perasaan negatif, lalu kamu ubah ke perasaan positif, pikiran, perasaan dan tindakan yang positif. Baik, oke, kalau begitu selanjutnya untuk sesi kali ini diakhiri sampai di sini, dan untuk sesi selanjutnya saya harap ada perubahan yang muncul, dan terima kasih sudah mau konseling bersama saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.